Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mar'ata imadal bilad wastausallahu bihinna an na'mala lahanna al-khaira. Allahumma fassalli wa sallim ala asrafil mahlukat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pemirsa TPRI Sulawesi Barat yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah wa sallallahu rasulillah, kita bersama-sama pada kesempatan hari ini mengucapkan syukur alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar. Kita bisa bersua bersama dalam acara Mimbar Agama Islam program TPRI Sulbar. Salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kita, teladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Inilah syafaatul kubra, syafaat yang amat sangat kita harapkan di hari kiamat kelak. Pemirsa TPRI Sulbar yang budiman, tema kita pada hari ini adalah tentang perempuan dalam konsep agama Islam atau dalam pandangan agama Islam. Berbicara tentang perempuan adalah sebuah tema yang amat sangat menarik. Kajian tentang perempuan atau al-imra'ah dalam bahasa Arab adalah kajian yang tidak pernah habis, yang selalu diungkap, selalu diangkat, dan insya Allah pembahasan atau tema seperti ini juga tidak akan pernah habis seusia dengan peradaban manusia. Dalam bahasa Arab kita mengenal istilah imra'ah. Kita juga mengenal istilah an-nisa. Kita juga mengenal istilah al-untha. Ketiga istilah ini dilengketkan dengan perempuan. Sementara dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ada dua istilah yang kita gunakan untuk kita lekatkan atau kita lengketkan dengan perempuan ini. Yang pertama adalah perempuan itu sendiri, kemudian yang kedua adalah wanita. Karena kita berbicara tentang pandangan atau konsep Islam, maka kita akan berbicara tentang al-imra'ah dan juga an-nisa. Dalam konsep agama Islam atau dalam konsep bahasa Arab, kata-kata imra'ah atau perempuan itu punya banyak hal yang berkaitan dengan derivasi atau pecahan daripada kalimat dari kata-kata imra'ah itu sendiri. Dari kata-kata imra'ah ini awalnya berasal dari kata-kata mara'ah, muncul muru'ah, kemudian muncul mir'at yang berarti cermin. Para pakar bahasa Arab memang mengidentikan bahwasanya perempuan adalah mir'at. Mir'at itu adalah cermin. Dia suka berhias, dan pada akhirnya ini kemudian dilengketkan dengan pemaknaan daripada perempuan tersebut. Perempuan adalah perhiasan. Kemudian an-nisa itu juga berasal dari kata-kata nasun, manusia secara umum. Kemudian kita mengenal anastu dalam bahasa Al-Quran, yang juga merupakan derivasi atau pecahan dari kata-kata nas ini sendiri. Anastu nara disebutkan dalam Al-Quran, saya melihat api. Perempuan adalah makhluk yang memang enak untuk dilihat, enak untuk dipandang. Oleh karena itu secara umum dalam konsep kebahasaan, perempuan itu adalah zina. Zina artinya perhiasan. Oleh karena itu al-mar'atu ya disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata. Dunia ini adalah perhiasan. Oleh karena itu yang dimaksud di sini perhiasan, mata di sini adalah wa khairu mata'iha, lanjutan daripada hadis ini. Ya, dan sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah al-mar'atus salihah, adalah perempuan yang saleh. Oleh karena itu, secara hukum juga, perempuan punya perbedaan dengan laki-laki. Perempuan bisa menggunakan emas, perempuan bisa menggunakan sutra, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena dia adalah perhiasan. Dalam hukum agama, perhiasan dengan perhiasan bisa bergabung. Berbeda dengan laki-laki. Dari sinilah kemudian laki-laki dilarang menggunakan emas, karena dia bukan zinah, dia bukan perhiasan. Pemirsa TPRI Sulbar yang budiman, kita lanjut kembali kepada pembahasan tentang perempuan.
Apabila kita ingin membahas tentang perempuan, maka ini adalah sebuah kajian yang amat sangat luas, berkaitan dengan banyak hal. Yang pertama berkaitan dengan masalah definisi daripada perempuan itu sendiri, kemudian perbedaannya dengan laki-laki, kemudian berkaitan dengan masalah pernikahan, apakah pernikahan asir, kemudian nikah mut'ah, dan pernikahan-pernikahan yang lain yang semuanya berkaitan dengan perempuan. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan poligami, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan masalah warisan, masalah kepemimpinan, masalah politik, masalah ekonomi, masalah ibadah, masalah eksploitasi seks, masalah kecantikan dan lain sebagainya. Kita akan menggunakan ruang yang sederhana ini untuk membahas sesimpel mungkin apa yang kita bisa ketahui, apa yang kita bisa dalami, apa yang kita bisa kaji tentang makna daripada perempuan ini semaksimalnya. Para pemirsa TVRI Sulbar yang budiman dan saya hormati, perempuan seperti yang saya sebutkan tadi adalah az-zinah atau perhiasan. Dalam sebuah buku yang amat sangat terkenal kalangan Alexis Carrel, bahwasanya man, the unknown, manusia adalah makhluk yang tidak dikenal. Disebutkan bahwasanya pengetahuan kita selama ini tentang manusia itu baru sekitar 8%. Kalau selama ini kita mempelajari alam, karena kita ingin terhindar dari bencana-bencana yang kemungkinan muncul dari alam tersebut, kita pelajari tentang teori-teori fisika, biologi, dan lain sebagainya untuk menghindarkan diri kita dari bencana-bencana. Tapi sekarang ada fenomena baru, kita harus mempelajari manusia. Ya, dalam hal ini juga kita mempelajari wanita, karena banyak bencana, banyak musibah yang justru muncul bukan dari alam, tapi diri kita sendiri. Oleh karena itu perempuan itu yang kita bahas pada kesempatan ini adalah sebuah misteri yang amat sangat besar, yang pengetahuan kita tentang perempuan tersebut boleh dikatakan masih amat sangat kecil. Tapi kita berusaha, mudah-mudahan dengan informasi yang ada lewat Al-Quran, lewat sunnah, lewat hadis Rasulullah SAW, kita bisa menguak sedikit tentang misteri di balik perempuan tersebut. Para pemirsa TVRI Sulbar yang saya hormati dan saya muliakan, dalam sebuah konferensi pada tahun 1965 di Amerika Serikat, ada sebuah kesimpulan dari para peserta konferensi tersebut yang menyatakan bahwa kita harus sampai kepada sebuah kesimpulan untuk menempatkan lelaki pada tempatnya dan perempuan pada tempatnya. Laki-laki bukanlah perempuan dan perempuan bukanlah laki-laki. Itu adalah sebuah kesimpulan yang amat sangat dalam dan sampai sekarang masih mengilhami kita untuk memberikan pemaknaan atau hak-hak yang sekalipun sebenarnya sama, namun jelas ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam sebuah buku yang disebut dengan Psychologiat al-Mar'ah atau psikologi perempuan, ada beberapa perbedaan yang amat sangat mencolok antara laki-laki dan perempuan dalam konsep agama kita. Mulai dari proses kelahiran, kita ketahui bersama bahwa bapak kita, ibu kita masing-masing membawa genetik, masing-masing membawa 23 kromosom dari 46 kromosom yang ada. Dari sini kemudian menghasilkan X dan Y. Kemudian lahirlah kelak nanti antara laki-laki dan perempuan. Mulai dari kecil, ya, perkembangan antara laki-laki dan perempuan ini berbeda. Kalau perempuan nanti akan muncul secara genetika dalam biologi, secara anatomi, kita akan melihat perkembangannya, dia akan mengalami siklus haid pada usia sekitar 6 hingga 9 tahun. Sementara laki-laki akan tumbuh bulu-bulu pada bagian-bagian tertentu. Perempuan, pertumbuhan rambutnya lebih cepat, lebih subur. Sementara laki-laki agak lamban. Tapi perbedaannya seperti yang saya sebutkan tadi, ya, perempuan, laki-laki akan tumbuh bagian-bagian tertentu, bulu-bulu tertentu pada bagian-bagian, apakah itu di janggutnya, kemudian di cambangnya, atau pada dadanya. Inilah beberapa perbedaan-perbedaan. Kemudian perbedaan-perbedaan yang lain adalah bahwasanya
secara psikis, secara fisik, laki-laki menyukai hal-hal yang sifatnya gerakan dan lebih bersifat mengandalkan fisik dibanding perempuan. Para pemirsa yang budiman, kita akan lanjutkan setelah iklan atau pesan-pesan berikut ini. Datanglah ke Sulawesi Barat dan saksikan lomba perahu tradisional terpanjang, terkeras, dan tercepat di dunia, Sandek Race 2014. Peluang emas bagi pemuda-pemudi Sulawesi Barat. LPP TVRI Sulawesi Barat membuka peluang emas bagi pemuda-pemudi Sulawesi Barat yang berminat di bidang broadcasting. Presenter, pembawa acara dengan persyaratan sebagai berikut. Penampilan menarik, lulusan minimal SLTA atau sederajat, usia maksimal 25 tahun pada tahun 2014. Account eksekutif atau marketing, persyaratan sebagai berikut. Penampilan menarik, lulusan minimal D3, mempunyai peluang relasi, dapat bekerja sama dengan baik. Lamaran ditujukan pada Kepala LPP TVRI Stasiun Sulawesi Barat, Jalan Abdul Malik Patana Endeng, Kompleks Perkantoran Rangas. Pemirsa TVRI Sulbar yang budiman, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang perempuan. Tadi secara fisik kita sudah membahas bahwa banyak perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki cenderung pertumbuhan badannya lebih besar dibanding perempuan. Kemudian perbedaan-perbedaan lain atau hal-hal yang lain yang menyangkut tentang perempuan ini menyangkut tentang bias atau pandangan lama, pandangan klasik tentang perempuan. Ini harus kita garis bawahi karena tradisi atau kondisi atau adat di suatu tempat amat sangat mempengaruhi pandangan kita tentang perempuan. Oleh karena itu kita berusaha untuk agak sedikit seimbang, moderat melihat hal ini. Tidak seperti Syekh Muhammad Abduh yang amat sangat terbuka, amat sangat liberal sehingga melampaui hal-hal yang seharusnya dia patuhi dalam kaedah-kaedah hukum atau memberikan sebuah pandangan. Pemirsa TVRI Sulbar yang budiman, kecantikan dan perempuan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Selama ini banyak hal yang berbeda di kalangan orang-orang lama atau tradisi suku-suku yang berbeda dalam melihat perempuan tersebut. Orang-orang di Australia misalnya memandang perempuan yang cantik itu adalah yang besar atau yang menonjolkan buah dadanya. Kemudian berbeda dengan orang Afrika misalnya. Orang Afrika dalam pandangan mereka, orang yang cantik adalah orang yang gemuk. Bahkan mereka memandang bahwasanya apabila ada seorang perempuan yang kurus maka itu adalah sebuah kutukan. Bahkan diusir, ditempatkan di sebuah tempat hingga meninggal supaya kutukan tersebut tidak menjalar kepada perempuan yang lain, kepada binatang, atau kepada anak-anak mereka. Digambarkan bagaimana kecantikan dalam pandangan orang-orang Afrika seperti di Nigeria. Bahkan ada sebuah suku yang bersebut dengan suku Masia, di mana mereka pandangan mereka tentang kecantikan adalah seorang perempuan yang apabila berjalan, bagaikan berjalan di sebuah lumpur, yang di situ ada 6 yang menopang dalam tubuhnya. Jadi di sini pandangan kita sudah mulai berbeda dengan orang tersebut. Orang-orang Spanyol memandang perempuan yang cantik adalah perempuan yang amat sangat langsing. Sampai-sampai perutnya kita saking kecilnya, saking langsingnya itu hanya dalam bentuk
pergelangan tangan kita. Para pemirsa yang budiman, dalam pandangan orang-orang Arab sendiri, itu menggambarkan kecantikan itu seperti yang digambarkan dalam Alfu Lailah wa Laila. Adalah orang yang amat sangat langsing. Badannya seperti huruf alif. Jadi ini adalah sebuah pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Kalau kita melihat pandangan yang ada sekarang tentang kecantikan yang ada sekarang ini lebih kepada apa yang diinginkan oleh media. Oleh karena itu sebenarnya medialah yang membuat kriteria tentang kecantikan itu sendiri. Jadi saya minta maaf karena memang inilah kenyataannya, inilah fakta yang ada. Karena media menganggap bahwasanya yang cantik itu harus langsing, maka banyak perempuan yang sampai melakukan diet ketat untuk menggapai kecantikan tersebut. Media menganggap bahwasanya yang cantik itu adalah yang langsing, yang tinggi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, media menjadi alat, menjadi sebuah penentu nilai daripada kecantikan yang ada sekarang, bukan dari kecantikan itu sendiri. Sementara dalam konsep agama kita itu jelas sekali disebutkan bahwasanya kriteria kecantikan itu sendiri adalah almar'atus salihah, itu adalah perempuan yang saleh. Ya, di sini disebutkan kategori orang yang cantik itu adalah idza nazartaha sarratka. Perempuan yang cantik dalam pandangan atau dalam konsep agama kita adalah apabila kita memandangnya membuat hati kita tenang. Ya. Wa idza ghibta anhu, apabila kamu meninggalkannya, kita punya istri kita tinggalkan, kita merasa aman, istri kita merasa tentram, barang kita aman, anak-anak kita juga aman apabila kita meninggalkan, pergi kerja dan lain sebagainya. Jadi itu adalah kategori kecantikan dalam pandangan agama kita, yang membuat kita merasa tenang, merasa damai, merasa tidak pernah ada kerisauan ketika kita meninggalkan atau ketika kita jauh darinya. Pemirsa TVRI Sulbar yang budiman, kemudian berkaitan dengan masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Sebelum Islam datang, perempuan ditempatkan pada tempat yang amat sangat rendah. Pada masa sebelum datangnya Islam atau pada masa jahiliyah, perempuan bahkan dibunuh. Makanya ada tradisi yang disebut dengan wa'dul banat. Tradisi apabila ada anak yang lahir dari orang-orang perempuan dari orang-orang jahiliyah tersebut, idza busyirat ahaduhum bil untha, disebutkan apabila ada yang memberikan berita kepada seseorang dari kalangan kaum Quraisy tentang kelahiran anak perempuan mereka, muswaddat wajhuhum, muka mereka menjadi hitam, marah, wa huwa kazim, begitu malu. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian mengubur anak perempuan mereka, waliyazubillah. Bahkan ini pernah juga dilakukan oleh Umar bin Khattab, karena dia punya anak perempuan yang dia kubur. Coba kita bayangkan, kita mengubur seorang anak perempuan yang dalam keadaan hidup. Wa'dul banat ini adalah salah satu tradisi, ya, di mana orang-orang Arab amat sangat merasa hina apabila memiliki anak perempuan. Kemudian datanglah Islam. Disinilah Islam memberikan posisi-posisi yang tertentu yang amat sangat hormat bagi kaum perempuan. Di antaranya adalah yang pertama berkaitan dengan masalah pendidikan. Islam amat sangat menjunjung tinggi pendidikan atau hak-hak pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu kesetaraan dalam agama Islam antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan tersebut sebenarnya bukan untuk menyamakan. Islam berbeda dengan agama-agama yang lain. Ya, Islam bukan ingin membatasi, tapi permasalahan kita di sini adalah batasan-batasan daripada persamaan-persamaan tersebut. Ya, persamaan dalam masalah hak, permasalahan dalam masalah pendidikan. Yang pertama, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim, laki-laki
karena laki-laki yang pertama. Kemudian wala kulli muslimah, dan ini secara khusus disebutkan muslimatin. Ya, berbeda dengan hadis-hadis yang lain di mana secara general Allah atau Rasulullah SAW menyebutkan muslimin saja. Jadi perempuan di situ ditaukilkan, ya, masuk dalam kategori muslim secara umum. Tapi di sini Rasulullah SAW menyebutkan perbedaan atau secara spesifik menyebutkan tentang perempuan. Talabul ilmi, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki. Kemudian secara spesifik kemudian disebutkan bagi muslim perempuan. Ini adalah sebuah kewajiban. Makanya pada masa Rasulullah SAW kita bisa melihat bagaimana para sahabiah Rasulullah SAW punya kesempatan yang sama dalam menuntut ilmu, dalam mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan apa yang didapatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pengetahuannya tentang hadis-hadis Rasulullah SAW melebihi sahabat-sahabat yang lain. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya pengetahuan Aisyah tentang hadis melebihi daripada apa yang diketahui oleh Abu Hurairah, daripada Ibnu Umar, daripada Abdullah bin Abbas dan lain-lain sebagainya. Begitu pula sahabiah yang lain seperti Ummu Hani yang mampu mengungkap peristiwa Isra dan Mi'raj, sementara sahabat-sahabat yang lain masih berpolemik tentang Rasulullah SAW, apakah dia diisrakan secara ruhiyah atau dengan jismiyah. Tapi dengan adanya Ummu Hani yang mengungkap hal ini, akhirnya hal tersebut tersingkap. Bahkan banyak lagi para ilmuwan perempuan yang pada masa Rasulullah SAW diberikan kebebasan untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan hak yang sama seperti yang didapatkan oleh laki-laki. Para pemirsa yang budiman, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, Polres Mamuju membuka call center lantas. Segala pengaduan yang menyangkut lalu lintas, bahkan kriminalitas di Mamuju, dapat langsung ke call center di nomor 081 243 000 789. Ingat, pengaduan lantas Mamuju dapat langsung ke 081 243 000 789. Polres Mamuju ada untuk melayani Anda. TV apa kita nonton itu? Nontonlah TVRI, karena TVRI adalah tontonan yang aman dan sehat bagi keluarga. TVRI Sulbar di? Yo Ibro, TVRI Sulbar selain mendidik, acaranya menarik. Nah satu lagi, kita bisa lebih update tentang informasi yang terjadi di Sulawesi Barat. Kenapa yang ada TV ku? Nah, kamu pasti belum pakai antena UHF ya? Makanya bro, pakai antena UHF. Antena UHF itu selain murah, pasangnya juga gampang. Satu lagi nih yang paling penting, kita nggak perlu lagi bayar uang bulanan. Iya.
Pemirsa TVRI Sulbar yang budiman. Kemudian bagaimana perlakuan Islam yang kedua berkaitan dengan perempuan adalah dalam masalah hukuk atau hak-hak dalam bekerja. Islam amat sangat menghargai perempuan dalam masalah pekerjaan ini. Kalau di era sebelum Rasulullah SAW atau di era jahiliyah, kita mengenal ada para saudagar-saudagar kaya yang juga bergerak di bidang ekonomi, maka tradisi yang seperti ini pun juga pada masa Rasulullah SAW atau dengan datangnya Islam itu juga amat sangat didukung. Islam amat sangat mendukung apabila ada perempuan juga melaksanakan pekerjaan selama dia masih sesuai dengan kodrat atau dalam batasan-batasan tertentu. Pada masa Rasulullah SAW kita mengenal banyak saudara-saudara perempuan yang tiada lain adalah istrinya sendiri, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah adalah seorang saudagar kaya. Bahkan kekayaan daripada Khadijah ini mengalahkan banyak kekayaan dari para saudagar-saudagar pada masa jahiliyah dan setelah Islam sekalipun. Bahkan Khadijah, bukan cuma Khadijah, banyak juga saudagar perempuan yang lain yang juga memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir, dalam mengejar kesejahteraan untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Makanya dalam konsep agama kita ada yang disebut dengan wanita karir. Wanita karir ini bagaimana konsep agama kita? Wanita karir ini adalah salah satu bidang atau salah satu pekerjaan yang dilakukan atau dilakoni oleh wanita sepanjang dia bekerja dan bisa menjaga dirinya, menjaga hal-hal yang bisa merusak kehormatannya, maka itu diperbolehkan dalam agama kita. Makanya inilah konsep yang amat sangat luhur dalam agama kita. Kalau di negara-negara Arab kita melihat bahwasanya yang banyak menggeluti pekerjaan adalah kaum lelaki. Ya, hal tersebut ya mungkin secara sepintas kita melihat, tapi di tempat-tempat yang lain mereka pun juga menggeluti pekerjaan-pekerjaan seperti mengajar dan lain sebagainya. Di negara kita ini, negara Indonesia ini, negara yang amat sangat menjunjung tinggi harkat perempuan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berkarya, dalam bekerja, dalam berbagai bidang. Ya, bukan cuma dalam bidang pendidikan, bukan cuma dalam bidang ekonomi misalnya perbankan, bahkan sampai kepada pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut hukum sekalipun. Sekarang sudah ada hakim atau qadhi perempuan, yang mana pada masa Rasulullah SAW qadhi didominasi oleh kaum laki-laki. Islam amat sangat menjunjung tinggi hal tersebut. Tentu saja dengan rambu-rambu yang ada. Rambu-rambu tersebut adalah sepanjang perempuan tersebut bisa menjaga dirinya. Yang kedua, menjaga daripada fitnah yang kemungkinan bisa muncul dari akibat pekerjaannya tersebut. Inilah mungkin yang perlu kita perhatikan atau diperhatikan oleh pemerintah kita, sehingga ada perlakuan khusus bagi para wanita pekerja, sehingga secara hukum, secara syar'i sekalipun agama kita membolehkan, namun ada aturan-aturan atau ada aturan main tersendiri yang menyangkut pemberlakuan khusus bagi perempuan yang melaksanakan pekerjaan. Kemudian hak-hak lain yang diberikan oleh agama kita adalah hak untuk menikah. Kalau pada masa jahiliyah atau sebelum datangnya Islam, hak untuk menikah atau melaksanakan hubungan seks itu lebih banyak dilakoni atau dimiliki oleh laki-laki. Sekarang ini di masa Rasulullah SAW, di masa datangnya Islam, hal tersebut ditata dengan baik. Dulu kita mengenal istilah poligami yang tiada batas. Pada masa Rasulullah SAW itu dibatasi hingga hanya 4 saja. Itu adalah salah satu perlakuan yang amat sangat manusiawi. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang saudagar pada masa Rasulullah, pada masa sebelum datangnya Islam, yang bernama Abul Uhayha, yang punya istri sampai ratusan, sampai ribuan.
ketika masuk Islam dibatasi hingga 4 saja. Bahkan banyak di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang dibatasi hanya 4 saja. Yang menjadi permasalahan sekarang karena orang memandang bahwa Islam adalah agama yang amat sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, di mana Islam menganjurkan poligami. Sekali lagi hal ini perlu diluruskan bahwa dalam agama Islam poligami itu bukanlah sebuah anjuran. Poligami itu bukan perintah. Dalam Al-Quran disebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah apa saja yang kamu sukai, apa yang kamu nikmati, apa yang memikat hatimu dari perempuan. Memang diawali dari 2, 3 hingga 4, tapi kelanjutannya terakhir atau kesimpulan fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Apabila kalian tidak mampu untuk berbuat adil, maka cukup 1 saja. Bahkan ditambahkan dalam hadis-hadis yang lain, ya disebutkan walan ta'dilu. Ini sebagai penguat. Dan kamu tidak akan mampu berbuat adil. Karena memang keadilan ini adalah sesuatu yang amat sangat sulit. Walaupun bisa saja. Ya, oleh karena itu sekali lagi poligami itu bukanlah sebuah anjuran dalam agama Islam, tapi poligami itu adalah ibarat sebuah pintu darurat yang diberikan oleh agama kita dalam kondisi-kondisi tertentu sehingga seorang laki-laki bisa menikah sampai 2 atau 3 kali. Ini perlu kami luruskan berkaitan dengan masalah perempuan. Kemudian sebelum masa datangnya Islam, kita mengenal poliandri. Ada perkawinan sesama jenis di masa Nabi Lut alaihissalam. Bahkan sekarang ini tidak lama lagi atau mungkin sudah berlangsung dalam hukum Amerika Serikat akan disahkan tentang perkawinan sesama jenis. Kalau sejarah sudah memberikan sebuah pengalaman berharga kepada kita, bagaimana di masa Nabi Lut alaihissalam tradisi atau perkawinan sama jenis ini pernah terlaksana, kemudian dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun lembaga yang kita buat, apakah itu perkawinan sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan mungkin nanti poliandri seperti yang pernah terjadi sebelum datangnya agama Islam, bahkan di beberapa agama pernah mempraktekkan hal ini tentang poliandri ini, namun tidak ada yang bertahan. Itu kenapa? Karena memang lembaga perkawinan adalah lembaga yang amat sangat kuat, lembaga yang diakui, lembaga yang amat sangat manusiawi. Islam menempatkan lembaga perkawinan ini, ya, salah satu tujuannya adalah himayatul mar'ah, untuk menjaga perempuan itu sendiri. Bahkan kalau kita kaji tentang perkawinan, maka Islam memberikan sebuah aturan main yang amat sangat bijak yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dalam konsep agama kita, ya konsep khutubah saja, melamar saja atau tunangan saja, atau mengungkapkan keinginan itu bukan didominasi oleh kaum laki-laki saja. Bisa saja dimulai atau diawali dari kaum perempuan. Seperti yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama mengungkapkan keinginan adalah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan kepada Abu Talib, paman Rasulullah SAW, keinginannya untuk mengawini Muhammad, keponakan daripada Abdullah. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini mungkin tabu dalam tradisi kita, tapi dalam agama kita dibenarkan. Oleh karena itu, hak untuk mengungkapkan keinginan untuk menikah bukan semata-mata didominasi oleh laki-laki, tapi bisa diawali dari kaum perempuan. Makanya kita mengenal istilah wali. Wali dalam agama kita itu tugasnya bukan hanya mengawinkan saja, tapi tugas seorang wali yang diberikan bagi seorang perempuan itu tugasnya adalah mencarikan jodoh untuk orang yang diwaliinya. Itu adalah sebuah tanggung jawab yang berat. Oleh karena itu keharusan ada wali bagi perempuan itu bukan eksploitasi bagi perempuan itu sendiri, tidak, sama sekali tidak. Tapi itu justru untuk mengangkat harkat daripada perempuan tersebut. Kenapa? Karena secara karakter perempuan memiliki perasaan yang lebih tinggi dibanding daripada laki-laki.
Kemudian perbedaan-perbedaan yang lain berkaitan dengan masalah antara laki-laki dan perempuan yang kemudian diangkat oleh Islam adalah dalam masalah ibadah. Islam mengajarkan atau menganjurkan kepada kita baik laki-laki dan perempuan untuk beribadah, bahkan berjamaah di masjid. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan bagaimana para sahabiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aktif melaksanakan ibadah, bahkan melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mereka berjalan di samping haid, di samping tembok-tembok, di kegelapan untuk melaksanakan salat jamaah. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian melarang perempuan beriman untuk melaksanakan ibadah seperti yang dilaksanakan oleh kaum laki-laki. Adapun pelarangan tersebut itu berkaitan dengan fitnah yang ada. Jadi apabila fitnahnya hilang, ya maka itu diperbolehkan. Fitnah tersebut misalnya, ini disebutkan diantaranya adalah orang tua yang fitnah terhadap dirinya sudah mulai berkurang, itu dianjurkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Apalagi dalam kondisi kita sekarang, di mana kaum perempuan sudah sedemikian aman untuk melaksanakan aktivitas, aman untuk melaksanakan salat, aman untuk melaksanakan pekerjaan, bekerja, tidak ada gangguan, aman untuk melaksanakan tugas belajar dimanapun saja. Oleh karena itu, jika kita melihat ilat yang ada ini, maka perempuan tidak dilarang untuk melaksanakan ibadah di masjid, sama dengan yang dianjurkan bagi kaum laki-laki. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan persamaan atau hak-hak daripada perempuan, ya bukan hanya dalam masalah pernikahan, kita juga mengenal konsep khulu. Khulu itu adalah mengajukan perceraian. Oleh karena itu tidak akan ada penindasan bagi perempuan dalam konsep agama kita. Apabila dalam rumah tangga ada percekcokan, ada kekerasan yang terjadi, ada KDRT, ya apakah itu dilakukan oleh pada umumnya, pada galibnya, pada lazimnya dilakukan oleh laki-laki, maka perempuan punya hak khulu namanya. Hak khulu ini artinya hak untuk mengajukan perceraian. Ya, kalau laki-laki secara gampang kalau dia mau menceraikan istrinya bisa dengan kata-kata secara langsung, talak tuka, maka sudah jatuh talak. Tapi Islam pun juga memberikan toleransi kepada perempuan juga untuk mengajukan perceraian disebut dengan hulu. Oleh karena itu kesetaraan dalam agama kita ini, dalam konsep Islam antara laki-laki dan perempuan amat sangat luar biasa. Tapi dalam batas-batas yang tertentu. Karena kita tidak ingin mempersamakan perempuan dan laki-laki dalam segala hal. Termasuk sekarang dalam masalah kepemimpinan. Ya, ada hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya celakalah sebuah kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan. Hadis ini oleh para muhaddisin banyak yang mengkritik, bahkan banyak yang menganggap bahwasanya hadis ini perlu dikaji kembali makna yang muncul daripada kata-kata tersebut. Karena sejarah juga menyebutkan bagaimana para pemimpin-pemimpin wanita bisa membuat masyarakatnya, membuat bangsanya menjadi bangsa yang sejahtera. Para pemirsa TVRI Sulbar yang budiman, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Datanglah ke Sulawesi Barat dan saksikan lomba perahu tradisional terpanjang, terkeras, dan tercepat di dunia, Sandek Race 2014. Peluang emas bagi pemuda-pemudi Sulawesi Barat. LPP TVRI Sulawesi Barat membuka peluang emas bagi pemuda-pemudi Sulawesi Barat yang berminat di bidang broadcasting. Presenter, pembawa acara dengan persyaratan sebagai berikut. Penampilan menarik, lulusan minimal SLTA atau sederajat,
usia maksimal 25 tahun pada tahun 2014. Account eksekutif atau marketing, persyaratan sebagai berikut. Penampilan menarik, lulusan minimal D3, mempunyai peluang relasi, dapat bekerja sama dengan baik. Lamaran ditujukan pada Kepala LPP TVRI Stasiun Sulawesi Barat, Jalan Abdul Malik Patana Endeng, Kompleks Perkantoran Rangas. Pemirsa TVRI Sulbar yang budiman, masih berkaitan dengan masalah kepemimpinan wanita atau hak-hak wanita dalam masalah politik. Banyak di antara para kaum mufassirin atau para agamawan yang menilai atau secara umum menjudge bahwasanya perempuan tidak berhak atau tidak punya hak untuk memimpin. Hal ini mereka landaskan kepada ayat yang menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Rijal di sini diartikan secara umum bahwa itu adalah laki-laki. Ar-rijal, laki-laki, qawwamun adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Tapi harus dipaham bahwa dalam ayat ini masih ada lanjutan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, atas apa yang Allah berikan kelebihan atas sebahagian yang lain kepada sebahagian yang lain. Kemudian yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa rijal atau laki-laki itu dianggap pemimpin? Karena dia memberikan nafkah daripada harta-hartanya kepada perempuan-perempuan, baik kepada istrinya maupun kepada sanak saudaranya. Oleh karena itu kepemimpinan yang ada di sini adalah kepemimpinan yang boleh dikatakan bersyarat. Ar-rijal di sini bisa dipahami secara umum. Jadi rijal itu adalah pemimpin. Oleh karena itu makna rijal bisa saja menyangkut kepada perempuan. Jadi rijal bisa laki-laki, bisa perempuan juga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan dengan syarat. Syarat yang pertama tadi disebutkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena dia punya prestasi, dia punya kemampuan. Ya, dan memang kaum laki-laki di era Rasulullah SAW memang punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh para kaum wanita pada waktu itu. Tapi bagaimana dengan kondisi sekarang? Hal itu belum tentu. Bisa saja ada perubahan-perubahan. Bisa saja kaum perempuan sekarang lebih pandai. Dalam bidang-bidang tertentu kita melihat kondisi yang ada sekarang, banyak kaum perempuan ya, atau siswi-siswi perempuan yang memiliki prestasi yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Jadi yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Persyaratan kedua adalah karena laki-laki tersebut memberikan nafkah, dia yang membiayai biaya hidup daripada perempuan-perempuan tersebut, apakah itu istrinya, apakah itu anak-anaknya yang perempuan atau saudara-saudaranya. Oleh karena itu, ya, jika kedua hal ini tidak ada pada laki-laki, justru dimiliki oleh perempuan, maka kawama atau kepemimpinan bisa saja beralih kepada perempuan. Jika dalam suatu kaum yang punya kemampuan untuk memimpin hanyalah perempuan saja, kemudian dia juga punya kemampuan untuk memberikan nafkah, ya, seperti Khadijah yang pernah memberikan nafkah yang begitu besar kepada Rasulullah SAW dan perjuangannya, maka kepemimpinan dalam konsep seperti ini apabila kita pahami bisa beralih kepada perempuan, tapi tentu saja dengan syarat-syarat yang ada. Syarat-syarat yang ada tersebut yang tidak boleh ditolak adalah syarat-syarat yang sifatnya kodrati bagi wanita, tidak menimbulkan apabila dia memimpin tersebut fitnah bagi dirinya, bagi keluarganya. Itu persyaratannya mutlak. Kemudian yang kedua, dia mampu menjaga keamanan dirinya. Apabila dia sudah mampu menjaga keamanan dirinya, ya, kemudian mampu menjaga dirinya dari fitnah-fitnah yang bisa membuat dia hancur atau keluarganya hancur, ya, maka dia berhak untuk qawama atau memimpin. Seperti yang kita lihat bagaimana dengan Ratu Balqis yang pernah memimpin atau menguasai daerah Sabah yang begitu makmur menjadi daerah yang sejahtera.
Ya, bahkan banyak contoh-contoh kepemimpinan perempuan yang luar biasa. Oleh karena itu, Islam sebenarnya prinsipnya memberikan, sekalipun punya konsep untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa hak, namun tetap ada pembatasan-pembatasan. Yang pertama tadi adalah dalam masalah hak waris misalnya. Ya, laki-laki mendapat bahagian ya yang lebih banyak, 2 dibanding 1. Ya, itu jelas ada tujuannya. Tapi justru dengan adanya pembagian hak waris seperti ini mengangkat hak daripada kaum perempuan. Ketika pada masa jahiliyah perempuan bukan cuma tidak mendapat hak, tapi dia adalah merupakan warisan itu sendiri. Jadi pada masa jahiliyah perempuan adalah warisan. Datang Islam, dia mendapatkan hak 1/2 dari bagian laki-laki, atau laki-laki mendapat bagian 2, perempuan mendapat 1. Ini pun juga ada persyaratan-persyaratan tertentu yang diberikan dalam agama kita. Kenapa dikatakan 2? Karena laki-laki dia punya kewajiban kelak untuk menafkahi istrinya. Laki-laki kelak ya akan menjadi pemimpin bagi keluarganya yang diharapkan menjadi tumpuan bagi keluarganya. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu bisa saja kita samakan laki-laki dan perempuan sama, dan ini pernah digagas oleh Bapak Menteri Agama Munawir Sesali, ya, bukan ingin mengubah ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi karena melihat kondisi yang ada di mana sekarang ini banyak perempuan yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya, maka hak laki-laki dan perempuan bisa saja sama, bukan untuk mengubah ayat Allah. Kemudian yang kedua, yang ini yang harus kita pahami, bagaimana Islam membatasi antara laki-laki dan perempuan adalah dalam masalah pakaian atau libas. Pakaian perempuan jelas berbeda dengan pakaian laki-laki. Aurat perempuan jelas berbeda dengan aurat laki-laki. Ini adalah hal-hal yang sifatnya kodrati. Kita tidak ingin kebablasan dalam permasalahan kebebasan ini, dalam masalah persamaan hak ini. Kaum feminis sekarang menginginkan semua yang ada yang dimiliki oleh laki-laki juga ada pada perempuan. Itu justru menghancurkan perempuan itu sendiri. Islam memberikan pembatasan tentang masalah pakaian, dalam masalah aurat, bahwa semua yang ada pada badan wanita itu adalah aurat, ya, kecuali muka dan juga kedua telapak tangan, ya, punggung, ya, itu adalah merupakan bahagian daripada aurat. Ya, ini adalah sesuatu yang sudah syar'i, ya, sudah jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW yang sudah tidak perlu dipertentangkan lagi atau diperdebatkan lagi. Ini justru mengangkat hak atau mengangkat hurmah, ya, atau muruah daripada kaum perempuan dalam masalah pakaian ini. Kemudian dalam masalah yang lain, ya, dalam masalah olahraga, ada olahraga tertentu yang hanya bisa dilakoni oleh kaum laki-laki dan tidak bisa dilakoni oleh kaum perempuan. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk menjaga atau himayatul mar'ah, untuk menjaga perempuan. Agama kita, agama Islam, amat sangat menjaga, amat sangat menghargai perempuan. Tidak mungkin kita akan mengizinkan istri kita, ya, melakukan olahraga gulat misalnya, atau olahraga yang memperlihatkan keseksian tubuh dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, olahraga yang sifatnya netral itu diperbolehkan dalam agama kita. Lari misalnya, antara Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha sering melakukan lomba lari. Ya, olahraga yang menuntut kecerdasan misalnya, atau lomba-lomba itu juga dianjurkan, diperbolehkan dalam agama kita. Jadi hal-hal seperti ini, ya, yang merupakan hal-hal yang diperjuangkan oleh kaum feminis, ya, sehingga ingin memperjuangkan semuanya serba sama antara hak laki-laki dan perempuan, termasuk dalam masalah imamah dalam salat. Ini juga kita harus paham bersama bahwa imamah dalam salat itu mutlak bagi kaum laki-laki sebagai imam saja. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah ta'abbudiyah. Ta'abbudiyah itu adalah sesuatu yang sudah harus kita terima
berkaitan dengan masalah istislam kita, keislaman kita. Islam sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya imamah itu mutlak bagi kaum laki-laki, dan ini adalah sesuatu yang amat sangat berkesesuaian dengan hal-hal yang kemanusiaan kita, kemanusiaan bagi kaum perempuan dan juga kaum laki-laki secara universal. Para pemirsa TVRI Sulbar yang budiman, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, Polres Mamuju membuka call center lantas. Segala pengaduan yang menyangkut lalu lintas, bahkan kriminalitas di Mamuju, dapat langsung ke call center di nomor 081 243 000 789. Ingat, pengaduan lantas Mamuju dapat langsung ke 081 243 000 789. Polres Mamuju ada untuk melayani Anda. TV apa kita nonton itu? Nontonlah TVRI, karena TVRI adalah tontonan yang aman dan sehat bagi keluarga. TVRI Sulbar di. Yo Ibro, TVRI Sulbar selain mendidik, acaranya menarik. Nah, satu lagi, kita bisa lebih update tentang informasi yang terjadi di Sulawesi Barat. Kenapa tidak ada TV ku? Nah, kamu pasti belum pakai antena UHF ya? Makanya bro, pakai antena UHF. Antena UHF itu selain murah, pasangnya juga gampang. Satu lagi nih yang paling penting, kita nggak perlu lagi bayar uang bulanan. Iya. Pemirsa TVRI Sulbar yang budiman, masih banyak hal yang berkaitan dengan masalah An-Nisa atau masalah perempuan ini. Banyak hal yang kita tidak pahami, banyak hal yang kita belum tahu. Yang kita tahu hanyalah sekelumit saja dari misteri yang ada di balik perempuan tersebut. Di masa atau di era sekarang ini, di era di mana keterbukaan amat sangat diagung-agungkan atau digaung-gaungkan oleh kaum feminis, oleh kaum humanis, para pembela hak asasi manusia, Islam datang memberikan konsep yang berbeda, yang memberikan batasan-batasan. Islam adalah agama yang mutawasid, agama yang wasata, agama yang di satu sisi bukan sebuah agama yang begitu keras melarang perempuan atau menutup perempuan dalam berinteraksi secara terbuka, berinteraksi sosial. Namun di satu sisi Islam juga tidak amat sangat liberal atau terbuka, memberikan kebebasan seluas-luasnya sehingga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan atau dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam memberikan kebebasan kepada perempuan dalam berbagai hal, memberikan kebebasan untuk belajar sama dengan hak yang dimiliki oleh laki-laki. Islam memberikan hak kepada perempuan untuk bekerja sama seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Islam memberikan hak kepada perempuan untuk menikah
sehingga dia tidak bisa didikte oleh laki-laki. Dia bisa menentukan karirnya, bisa menentukan kehidupannya sendiri. Inilah hikmah, inilah syariat, inilah hal yang diberikan oleh agama kita, yang dituntun oleh agama kita, sehingga perempuan dan laki-laki bisa berjalan beriringan, menata, memperbaiki kehidupan ini, sehingga menjadi sebuah kehidupan yang amat sangat baik dan amat sangat elok. Kita tidak akan mendapatkan lagi eksploitasi dalam bentuk apapun. Kita tidak akan menganggap bahwasanya ada seorang perempuan yang tereksploitasi karena tidak diberikan hak untuk bekerja. Sekarang ini hak untuk bekerja sudah diberikan seluas-luasnya oleh kaum humanis. Namun di satu sisi kita atau agama kita juga memberikan batasan-batasan tertentu dalam masalah pemberian kebebasan bagi perempuan untuk bekerja. Inilah yang perlu kita perjuangkan. Para pemirsa yang budiman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas syariat yang diberikan kepada kita, bahwasanya kita lahir bukan kita yang memilih untuk menjadi laki-laki atau bukan menjadi perempuan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hal tersebut, dan ketika kita lahir apakah menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, kita akan punya rasa kebanggaan tersendiri. Hidup atau jenis hanya ada dua, menjadi laki-laki dengan kebanggaan yang kita miliki, dan juga menjadi perempuan dengan kebanggaan yang kita miliki. Mari kita ikuti syariat atau tuntutan yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan menyesali diri, karena menyesali diri sendiri termasuk bahagian daripada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari sekelumit yang saya ketahui tentang al-mar'ah, tentang hukuk, tentang hak-hak perempuan, tentang kesetaraan, ada manfaatnya terutama kepada diri saya secara pribadi. Barakallahu lana wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.